Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, asal-usul, dan latar belakang terjadinya invasi Mongol. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu arti invasi. Invasi di sini berarti perbuatan memasuki daerah negara lain dengan secara paksa untuk memperluas daerah atau menguasai daerah tersebut. Invasi ini bisa dilakukan melalui aksi militer atau angkatan bersenjata. Sedangkan Mongol adalah salah satu bangsa yang berasal dari keturunan nenek moyang Alanjakan, bertempat di daerah pegunungan Mongolia yang terbentang dari Asia Tengah hingga Siberia Utara. Bangsa Mongolia muncul pertama kali pada abad 12 atau pada awal abad 13. Nenek moyang bangsa Mongolia mempunyai dua anak laki-laki yang bernama Tatar dan Mongol. Kemudian, kedua putranya inilah yang melahirkan dua suku besar. Bangsa Mongolia terkenal dengan istilah nomaden. Nomaden adalah berpindah-pindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Mereka melakukan ini karena ingin memperluas daerah kekuasaan dengan cara menduduki tempat yang ingin dituju. Selain itu, bangsa Mongol juga terkenal dengan fisik yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena terdapat pendidikan militer yang dimulai dari anak-anak hingga usia dewasa, yang tidak lain bertujuan untuk membangun pertahanan diri yang kuat terhadap musuh. Bangsa Mongolia dikenal dengan sebutan Shamanisme, yang berarti menyembah matahari ketika terbit dan meninggalkannya ketika terbenam. Pada tahun 1206 Masehi, bangsa Mongol memutuskan perkara-perkara militer yang menghasilkan suatu keputusan untuk mengangkat Temujin sebagai pemimpin tertinggi dari bangsa Mongol. Temujin ini biasa disebut dengan Chenghis Khan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang latar belakang terjadinya invasi Mongol. Invasi Mongol ini terjadi karena adanya serangan bangsa Mongolia terhadap kerajaan-kerajaan Islam berawal sekitar tahun 1212 Masehi, yakni ketika 3 orang saudagar dari Bukhara hendak menuju Tartar untuk menjual barang dagangannya. Ketika rombongan saudagar tersebut memasuki daerah Karakorum, mereka dengan rombongannya ditahan dan disiksa oleh bangsa Tatar hingga barang dagangannya pun dirampas. Peristiwa tersebut sangat menyakitkan bagi hati orang Bukhara. Tidak lama kemudian, akhirnya Chenghis Khan mengirim 150 orang saudagar dari Tatar ke Bukhara. Ketika rombongan saudagar tersebut tiba di Bukhara, emir setempat atau biasa disebut dengan Gayur Khan segera menangkap semua utusan Chenghis Khan dan menjatuhi hukuman mati, kecuali ada satu orang yang lolos dari pembunuhan dan berhasil pergi ke daerah Tatar. Dari kedua peristiwa itulah bermula terjadinya dendam di antara kedua belah pihak. Setelah 7 tahun dari peristiwa tersebut, Chenghis Khan mulai merencanakan kembali penyerangan ke daerah Al-Khawarizmi. Gerakan ini didahului oleh Sultan Alauddin Muhammad dengan pasukan berkekuatan besar menuju Karakorum. Ketika Chenghis Khan berada di Bukhara dan menguasai Bukhara, Chenghis Khan mengadakan pembunuhan massal, masjid dibakar, anak kecil dibunuh, perempuan-perempuan hamil ditusuk perutnya dan segala kekejaman yang lainnya. Dari sinilah Mongol mulai melancarkan serangan dengan kekejaman di setiap daerah yang ditaklukkannya. Yang selanjutnya yaitu asal-usul invasi Mongol. Menurut Ibnu Al-Khotir, bangsa Mongol adalah orang-orang nomad yang nenek moyangnya berasal dari bangsa Hun. Nenek moyang mereka bernama Alanjakan, yang mempunyai 2 putra kembar bernama Tatar dan Mongol. Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan yang kemudian dirujuk dan menjadi Bani Ilkhan, yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Sedangkan Tatar memiliki anak bernama Sanjakan, yang selanjutnya menjadi pemimpin bagi bangsa Tatar. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah dan berpindah-pindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain, disesuaikan dengan suhu dan cuacanya. Saat musim dingin,
Mereka biasanya tinggal di daerah bukit di bawah pegunungan agar mereka memperoleh kehangatan. Sementara untuk musim panas, mereka biasanya tinggal di bagian atas bubung selama 2-3 bulan agar mendapatkan air yang cukup dan udara yang sejuk. Mereka juga hidup dari perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang yang lain. Sebagaimana umumnya bangsa nomaden, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Agama bangsa Mongolia adalah Shamanisme. Agama ini menjadikan objek alam sebagai sesembahan, terutama matahari. Adapun nama Tuhan mereka yaitu Tengri atau Sang Langit Biru yang kekal. Agama ini merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyangnya. Selanjutnya adalah sejarah singkat bangsa Mongol. Pada awalnya, bangsa Mongol adalah nama dari sebuah suku yang hidup di sepanjang sungai Erguna. Kemudian, mereka mulai pindah ke padang rumput Mongolia pada abad ke-7 dan bangsa Mongol menetap di bagian Hulu Opon, Tula, Kerulen, dan di sekitar sungai-sungai daerah timur pegunungan Kentei pada abad ke-12. Dari situ tumbuh menjadi banyak kelompok-kelompok suku seperti Qian, Zaladan, dan Taichiwu. Padang rumput Mongolia dan hutan-hutan di sekitar Danau Baikal juga rumah bagi banyak suku-suku lainnya seperti suku Tartar, Wongjiko, Mierki, Woyela, Kelie, Naiman, dan juga Wanggu. Secara singkat, periodisasi bangsa Mongolia bisa dijabarkan secara periodik sebagai berikut. 1. Periode bangsa Hunnu atau Hisyung-nu. Bangsa Hun menjadi terkenal di bawah kepemimpinan Modun Han dari dinasti Tiongkok yang mengontrol jalur perdagangan di daerah Turkistan. Kemudian, kehancuran menimpa peradaban Hunnu bersamaan dengan kehancuran dinasti Hun di Tiongkok. 2. Periode bangsa Qianbi atau Hsienpi. Penduduk bangsa Hunnu bergabung ke wilayah bangsa Qianbi tahun 136 sampai 181 Masehi. Qianbi menjadi bangsa yang kuat dan memperluas wilayah dan menjadi 3 bagian hingga ke timur sampai ke Korea di bawah kepemimpinan Tanisi Kuai. Sampai era kepemimpinan Kabinen, bangsa Qianbi ini mengalami banyak perebutan wilayah. Tahun 235 Masehi, Kabinen tewas dan bangsa Qianbi mengalami kehancuran. Lalu yang ketiga adalah periode bangsa Jujan atau Reuran. Dibangun oleh penduduk sisa bangsa Qianbi daerah Asia Timur di dekat dataran Cina. Bangsa Jujan yang berpusat di pegunungan Hangai berkembang pada abad ke-5. Lalu yang keempat adalah periode bangsa Turkish. Bangsa Turkish yang dibangun dari pecahan kerajaan Jujan memperluas wilayahnya hingga ke semenanjung Korea dan Tiongkok. Penduduk dari bangsa Uighur ikut bergabung pada tahun 745 Masehi. Bangsa Turkish menjadi bangsa yang kuat di Mongolia. Lalu periode yang kelima adalah bangsa Khitan. Mongolia dikuasai Khitan yang berpusat di Sungai Liao, pegunungan Hayangan dan menguasai wilayah Mongolia pada tahun 924 Masehi pada tahun 930 sampai tahun 935 Masehi. Bangsa Khitan menguasai wilayah Bahain dan 16 wilayah Tiongkok Utara. Lalu periode yang kelima adalah periode Mongol. Mongolia dikuasai oleh kerajaan Mongol yang menduduki 3 sungai dan pegunungan Altar hingga Sungai Selenge. Kerajaan ini dipimpin oleh Habulakan. Cucunya yang bernama Yesugei Bahadur mendirikan kerajaan Mongol Khanlig. Yesugei wafat tahun 1170 Masehi dan kerajaan Mongol terbagi menjadi beberapa bagian.
Selanjutnya adalah sejarah bangsa Mongol yang paling kejam di dunia Islam. Jadi, peristiwa Mongol adalah tragedi besar dalam sejarah kaum muslimin, yaitu merupakan musibah paling tragis sepanjang sejarah, di mana belum pernah terjadi satu peristiwa mengerikan seperti itu sebelumnya. Peristiwa yang kejahatannya itu mencekik dan kemudorotannya itu sangat ganas, serta meniupkan angin bencana di berbagai negara muslim. Negeri bangsa Mongol berada di ujung negeri Cina di sekitaran gurun Sahara. Wajah mereka itu lebar, dadanya bidang, pinggulnya tipis, postur tubuhnya kecil, dan warna kulitnya kuning. Gerakannya cepat serta pemikirannya gesit. Jika mengincarkan satu wilayah, mereka itu tidak akan mengumbar keinginannya. Nah, mereka itu akan menyerang suatu wilayah itu secara tiba-tiba agar yang menempati wilayah tersebut kewalahan dan akhirnya bangsa Mongol bisa memenangkannya. Nah, kaum wanita dari bangsa Mongol itu pun seperti laki-lakinya yang memiliki jiwa perang yang sangat tangguh. Nah, senjata yang biasa mereka gunakan adalah panah. Dalam berperang, kaum mereka tidak memandang bulu dan tidak membiarkan satu orang penduduk pun hidup, mau itu anak kecil, laki-laki ataupun perempuan. Kenapa demikian seperti itu? Karena maksud dan tujuan mereka itu bukan untuk harta atau berkuasa, namun hanya ingin menghancurkan dan memusnahkan ras lain selain mereka. Inilah yang disebut penaklukan, bukan pembebasan seperti yang dilakukan kaum muslimin. Penaklukan suatu negeri berarti negeri yang ditaklukkan akan dibuat tak berdaya dalam segala bidang, bahkan tidak segan menghilangkan nyawa penghuninya, termasuk penduduk sipil seperti wanita, anak-anak, dan orang tua. Bahkan para penakluk akan melakukan pengrusakan aset lokal dan digantikannya dengan aset atau bangunan peradaban sesuai dengan ciri khas yang dilakukan penakluknya. Dan inilah yang dilakukan bangsa Mongol terhadap kaum muslimin kala itu. Nah, setelah berhasil menguasai negeri Cina, pasukan Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan yang mereka anggap sebagai titisan Tuhan dengan kekuatan 200.000 pasukan, mereka menuju Fargana bagian negeri Cina dan Turki pada tahun 606 Hijriah. Bangsa Mongol terus melanjutkan petualangannya dan penaklukan serta terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya hingga tahun 615 Hijriah. Mereka telah berhasil menguasai Bukhara dan Samarkand di Uzbekistan serta Khorasan di Pakistan. Nah, dalam penaklukan tersebut mereka itu membunuh dan menawan banyak orang. Menurut satu riwayat yang disebutkan jumlah korban dari kaum muslimin itu mencapai 2,5 juta jiwa. Mereka terus bergerak maju hingga akhirnya sampai ke Hamazan dan Khawin di Iran pada tahun itu juga. Setelah itu mereka beranjak menuju Azerbaijan dan wilayah-wilayah sekitarnya. Lalu berturut-turut mereka menguasai Darben, Sharwan, Lan, Lex, dan Kopean. Orang-orang Mongol itu mampu menguasai sebagian besar wilayah dunia dan bagian yang paling indah dan kaya hanya dalam jangka waktu yang sebentar, sekitar setahun. Akhirnya pada tahun 656 Hijriah, bangsa Mongol ini sampai ke Baghdad yang merupakan ibu kota Daulah Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Hulaguhan. Kedatangan mereka itu disambut oleh tentara khilafah, namun tentara khilafah juga mengalami pertempuran dan kekalahan dalam pertempuran tersebut. Ternyata pengkhianatan dilakukan oleh sang menteri Ibnu Al-Qomi yang menasihati khalifah agar mengadakan kesepakatan damai. Karena sesungguhnya dia telah bekerja sama dengan Hulaguhan. Drama pengkhianatan ini selalu terjadi di setiap negara muslim. Sang menteri menipu khalifah, para pejabat serta ulama penasehat khalifah dengan ajakan untuk menghadiri akad pernikahan yang dijanjikan oleh Hulaguhan terhadap putra khalifah. Maka keluarlah mereka
dari Baghdad. Namun setelah berada di luar, pasukan Mongol ini lantas membunuh mereka semua. Mereka dibunuh secara bergantian, secara berkelompok ketika memasuki tempat hulaguhan, sehingga tidak ada satupun yang menyadari bahwa mereka sedang menuju gerbang kematian. Mengetahui khalifah telah dibunuh, peperangan berkecamuk kembali selama 40 hari. Tetapi tentara khalifah tetap tidak bisa memenangi peperangan tersebut. Bangsa Mongol berhasil memasuki kota Baghdad pada tanggal 10 Muharram. Mereka membantai semua penduduk Baghdad tanpa terkecuali. Korban yang terjatuh dalam pembantaian itu mencapai lebih dari 1 juta penduduk, dan ada yang bilang juga sampai 1,8 juta jiwa. Mereka juga membakar bangunan perpustakaan Darul Hikmah, serta membuang semua buku-buku yang terdapat dalam perpustakaan tersebut ke sungai Tigris, hingga airnya berubah menjadi hitam karena lunturnya tinta yang ada di dalam buku-buku tersebut. Baghdad sebagai ibu kota Daulah Bani Abbasiyah takluk, dan hampir selama 3 tahun dunia Islam tidak memiliki seorang khalifah. Negeri-negeri muslim telah hancur, kaum muslimin hidup di wilayah lain mengalami ketakutan apabila sewaktu-waktu bangsa Mongol menyerang negeri mereka. Sungguh sebuah kepiluan bagi umat muslim pada saat itu hingga hari ini. Drama pengkhianatan selalu terjadi di negara muslim. Inilah yang disebut penaklukan, bukan pembebasan seperti yang dilakukan oleh umat muslimin. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses berlangsungnya invasi Mongol. Yang pertama, dunia Islam pada awal abad ke-13. Di sebelah barat Asia serta Afrika dan beberapa negara Islam yang bermusuhan, dunia politik Islam pada abad ke-13 pada saat itu, Genghis Khan mulai menyebarkan kekuasaannya di tengah suku-suku yang pada saat itu bertempat tinggal di antara sungai Balkas dan Baikal. Yang kedua, Genghis Khan undang-undang sosialnya Yasak. Rakyat yang berada di bawah kekuasaan ayahnya jumlahnya hanya sedikit, sekitar 40.000 orang. Genghis Khan selama 20 tahun lamanya mampu mendirikan sebuah negara. Yang ketiga, penaklukan Genghis Khan. Pembunuhan terhadap beberapa pedagang yang dilakukan oleh bangsa Mongol di negara Islam menyebabkan dilancarkannya serangan-serangan yang berasal dari bangsa Mongol, juga mengepung Transosiana serta menghancurkan seluruh wilayah yang mereka lalui. Yang keempat, penyerangan Hulagukan. Ia melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin di timur dan barat dalam jumlah yang besar. Hulagukan meninggal pada tahun 1265 Masehi. Hulagukan adalah pendiri kerajaan Mongol Persia, raja yang memandu gelar Ilkhan. Selanjutnya, penyerangan Timurleng. Kronologis yang dilakukan oleh Timurleng diantaranya pada tahun 1381 menaklukkan Khurasan, Herat, dan Afghanistan. Pada 1394 Masehi, Mesopotamia diduduki dan menyerang daerah Asia Kecil. 1395 Masehi menyerbu daerah Kipchak, kemudian menduduki Moskow. 1398 Masehi menyerang India. Pada 1401 Masehi memasuki daerah Syria bagian utara. Dan pada 1902 Masehi Ankara ditundukkan dan Sultan Bayezid I meninggal dalam tawanan Timurleng. Lalu selanjutnya adalah dampak invasi Mongol terhadap runtuhnya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, dampak yang pertama adalah dampak pada bidang politik. Jadi, kota Baghdad adalah pusat aktivitas dan pemerintahan untuk semua wilayah Islam yang ada di timur sebelum terjadinya invasi bangsa Mongol. Lalu, kota Baghdad itu menjadi penghubung yang mengikat seluruh kota-kota Islam yang ada di pemerintahannya. Nah, tetapi pada saat bangsa Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol, Baghdad telah kehilangan perannya pada bidang politik. Hancurnya ibu kota Baghdad yang pada saat itu menjadi pusat pemerintahan Khalifah Abbasiyah
sangat berpengaruh pada mundurnya peradaban Islam. Nah, bahkan peradaban Islam tuh dianggap tenggelam setelah diapit antara dua musuh Islam. Yang pertama adalah tentara salib di barat, lalu yang kedua adalah pasukan Mongol di timur. Nah, kondisi politik setelah munculnya bangsa Mongol dengan cepat berubah. Munculnya bangsa Mongol menjadi ketakutan baru dan menjadi ancaman bagi negeri Islam yang lainnya. Pada saat Baghdad ditaklukkan, kondisi politik Islamnya yang awalnya juga udah pecah, jadi semakin terpisah satu sama lainnya. Lalu jatuhnya Baghdad benar-benar menjadi bukti yang nyata bahwa bangsa Mongol itu mempunyai kekuatan untuk menjadi penguasa peradaban Islam dan memimpin dunia. Ini terjadi karena kejamnya bangsa Mongol. Pada saat Baghdad jatuh ke tangan Mongol, lalu kehilangan perannya dalam bidang politik serta tidak menjadi pusat kota, malah menjadi kota kelas 2. Semua aktivitas dan kegiatan dipindahkan ke kota lain yang berada di utara. Jadi, kalau menurut seseorang yang bernama Runciman menjelaskan bahwa setelah cukup lama berselang, Baghdad itu berusaha sedikit-sedikit memperbaiki agar menjadi Baghdad yang dulu lagi. Tetapi setelah 4 tahun berusaha untuk diperbaiki, Baghdad hanya bisa diubah jadi kota provinsi dan kesejahteraannya serta kejayaannya pun hanya didapat 1/10 dari kejayaan sebelumnya. Lalu dampak yang kedua adalah dampak pada bidang ekonomi. Nah, selain dampak pada bidang politik, kehadiran bangsa Mongol juga serta penyerangannya juga berdampak pada bidang ekonomi, malahan dampaknya itu sangat besar. Nah, karena hancurnya tempat untuk berdagang yang biasa dijadikan sumber ekonomi masyarakat di Baghdad, juga gudang penyimpanan menjadikan kegiatan jual beli sangat lumpuh pada waktu itu. Nah, pada saat itu juga umat Islam merasa sangat terpuruk, padahal sebelumnya pada kejayaan dinasti Abbasiyah, pada pemerintahan Khalifah Al-Mahdi mengalami kemajuan ekonomi yang sangat maju dan pesat. Dikarenakan jalur perdagangannya yang lancar. Buktinya pada stasiun kafilah, dagang dan fasilitas air yang berkecukupan menjadikan masyarakatnya nyaman dalam berdagang. Lalu di jalan-jalan yang biasanya dilewati oleh para pedagang banyak sekali bangunan, sumur, dan tempat untuk beristirahat. Nah, keamanannya juga kuat untuk melindungi armada dari bajak laut yang suka berkeliaran di Sungai Tigris atau Efrat. Lalu, kota Baghdad ini dikenal sebagai ibu kota umat Islam, juga simbol dari peradaban agama Islam. Kota Baghdad mempunyai 40 buah kincir air, 4.000 pabrik gelas, dan juga 30.000 kilang keramik. Juga banyak industri barang-barang yang mewah. Kota Baghdad juga dipenuhi ragam pasar seperti pasar besi, pasar kayu jati, pasar keramik, pasar tekstil, dan pasar yang lainnya. Tetapi semuanya hancur tidak seperti dulu lagi setelah dinasti Abbasiyah mengalami krisis dan serangan dilakukan oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulaguhan pada tahun 1258 Masehi. Nah, ini semua menjadikan dinasti Abbasiyah ini mengalami masa ekonomi yang krisis dan sulit. Lalu, bahkan kesejahteraannya pun ikut hilang. Kerusakan yang dilakukan oleh bangsa Mongol ini menjadikan banyak kemiskinan yang meluas di mana-mana. Kenapa? Karena bangsa Mongol itu menjadikan umat Islam sebagai budak serta membebani mereka dengan pajak sampai harta mereka itu habis. Nah, serangan Mongol ini menjadikan sektor pengiriman barang dari Baghdad atau barang yang ingin dikirim ke Baghdad itu menjadi lumpuh. Pasar-pasar juga mengalami kesepian, sumber penghasilan menurun, dan membawa masyarakat dinasti Abbasiyah yang tersisa mengalami kesulitan ekonomi juga. Nah, seperti yang dikatakan oleh Philip de Courtin, jatuhnya Baghdad itu sangat berdampak buruk bagi perkembangan kota ini ke depannya. Karena kan posisi Baghdad itu adalah jalur penting dalam peta perdagangan Cina Mediterania. Nah, jalur ini tuh
kehilangan masa-masa keemasannya seperti itu. Nah, perdagangan di Samudra Hindia juga. Dinasti Abbasiyah ini sebelumnya dikenal mempunyai hubungan yang erat dalam aktivitas berdagangnya dengan Cina. Setelah serangan Mongol, daerah di Irak dan di Iran sangat lambat dalam mengejar ketinggalannya. Akibat dari ini semua, posisi Baghdad sebagai titik penting jalur dagang akhirnya diambil alih oleh daerah Muslim yang lain. Gantinya dikenal ada 3 pusat kekuatan dagang di dunia, yaitu Eropa, India, dan juga China. Lalu dampak yang ketiga adalah pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi selain pada bidang ekonomi dan politik juga, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan juga berdampak. Nah, pada saat jatuhnya Baghdad pada bangsa Mongol tahun 1258 Masehi, pendidikan Islam pun mengalami kemunduran. Penyebab utamanya adalah karena dimusnahkannya dan dihancurkannya lembaga-lembaga pendidikan dan buku-buku di Baitul Hakim. Karena itu bidang intelektual dan pemikiran Islam pun mulai memasuki era baru, yakni era kegelapan. Baghdad itu pusat dan kota yang paling penting keilmuannya, kesusastraannya, juga kesenian. Nah, orang-orang banyak yang datang ke Baghdad yang mencari ilmu dan menambah wawasan Islamnya. Dari kota ini melahirkan banyak para ilmuwan, sastrawan, filsuf, dan juga penyair. Tetapi setelah kota Baghdad diambil alih oleh bangsa Mongol, menjadi sangat sedikit yang selamat dari banyaknya mereka, karena banyaknya yang mati terbunuh. Kemudian sisanya juga mereka pergi ke Mesir, Syam, dan negeri Islam lainnya untuk menyelamatkan diri mereka. Lalu, selain membunuh para ilmuwan, bangsa Mongol juga membakar dan merusak perpustakaan sekolah dan asrama bagi para pelajar. Hasil karya Islam, seniman muslim pun dihabisi. Di dalamnya terkumpul banyak ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan ilmu syariah seperti halnya tafsir, Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan juga akhlak. Lalu ada ilmu pengetahuan umum seperti ilmu kedokteran, astronomi, arsitektur, kimia, fisika, geografi, dan ilmu bumi. Juga ada pun ilmu pengetahuan sosialnya seperti politik, ekonomi, sosiologi, kesusastraan, sejarah, filsafat, dan yang lainnya. Semua buku-buku yang ada di perpustakaan dibawa oleh bangsa Mongol dan dilemparkan dan dihanyutkan di sungai Tigris hingga sungai itu berubah menjadi warna hitam airnya karena tinta dari buku-buku itu pada luntur. Baghdad bukan cuma mempunyai makna pusat pemerintahan Islam, tetapi salah satu wajah peradaban Islam yang tertinggi. Baghdad itu seperti Ctesifon baru yang dikemas melewati peradaban Islam yang panjang. Ctesifon itu ibu kota Persia kuno yang sangat terkenal sejak dari masa pra-Islam. Baghdad juga terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan yang terkemuka. Nah, keberadaannya itu ditopang oleh kota satelit Basrah dan Kufah yang pada saat itu dikenalnya sebagai pusat kajian filologi atau studi naskah Arab dan hukum Islam atau fikih. Al-Ma'mun adalah khalifah dinasti Abbasiyah. Ia membangun dan mengembangkan pusat riset besar Baitul Hikmah. Dalam kompleks ini bukan cuma ditemukan observatorium saja, tetapi ada juga perpustakaan dan universitas. Semua ini dapat memperlihatkan bahwa Baghdad adalah kota para pelajar, sarjana, dan gelar yang didapat oleh para sarjana itu. Hingga suatu hari menjadi kota luluh lantah akibat serangan dari bangsa Mongol. Apa yang dilakukan bangsa Mongol bukan cuma pembantaian, tetapi juga merupakan mereka berupaya menghapus Baghdad dari peta peradaban umat Islam. Bangunan yang menjadi simbol kemegahan peradaban Islam juga tidak terlewat dihancurkan oleh bangsa Mongol. Di kota Baghdad ini ada beberapa istana raja yang sangat mengagumkan juga sekaligus menjadi ikon kemajuan peradaban pada masanya. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur membangun istana di pusat kota yang namanya Qasr al-Zahab, yang artinya istana emas. Luasnya sampai 160.000 hasta. Lalu ada Masjid Jami yang bangunannya di depan istana itu, luasnya itu sekitar 40.000 hasta persegi.
Daerah kekuasaan Islam pada saat zaman Abbasiyah itu kawasan termodern di dunia pada waktu itu. Perpustakaan Baghdad itu perpustakaan paling lengkap yang menyimpan banyak informasi ilmu pengetahuan. Thomas Arnold berkata bahwa dunia Islam itu tidak mengenal yang namanya bencana yang lebih besar dari serangan Mongol. Pasukan Mongol itu meluncur ibarat es yang meluncur dari puncak gunung. Mereka hanya meninggalkan puing-puing usang. Padahal sebelum penyerangannya berdiri istana-istana yang megah yang dikelilingi taman yang indah.